Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan coba membahas beberapa soal-soal yang kita kerjakan dahulu ketika ujian PTS. Jadi ada soal itu terdiri dari 20 objektif dan 5 esai. Bagaimana kira-kira, apakah Ananda sudah berhasil mengisinya atau masih jadi pertanyaan sampai sekarang? Kira-kira apa jawabannya ya? Yang nomor 5, kira-kira jawaban nomor 7 apa ya? Lalu kita bahas sekarang. Yang nomor 1, Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Jadi jawabannya adalah, apakah bahasanya susah ditiru? Tidak. Yang benar itu jawabannya adalah kebenarannya mutlak, D. Nomor 2, peristiwa turunnya Al-Quran disebut. Di sini ada kesalahan pengetikan sedikit. Jadi yang jawaban yang benar itu A dan B, Nuzulul Al-Quran dan Nuzulul Quran. Jadi sebenarnya isinya adalah Nuzulul Quran. Jadi ada 2 jawaban di sana. Nomor 3, Al-Quran berfungsi sebagai huda. Kata yang bergaris bawah memiliki arti huda. Itu apa artinya? Huda adalah petunjuk. Jadi A, petunjuk. Nomor 4, sikap orang mukmin dalam menerima keputusan hukum dari Allah dan Rasulnya adalah, apakah kita hanya menerima sesuai kepentingan, atau kita menerima sebagiannya saja, atau menerima secara terpaksa? Jawabannya adalah B, menerima sepenuhnya. Lalu yang kelima, kecintaan terhadap Al-Quran tak mudah dimiliki selama apa? Itu D, tidak mengetahui isinya. Kalau kita tidak tahu isinya, bagaimana kita bisa cinta kepada Al-Quran? Nomor 6, sikap mencintai Al-Quran dan hadis termasuk adalah perkara yang wajib dalam Islam. Jawabannya adalah D. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi di sini ada yang belum kita pelajari, sengaja Ustaz masukkan. Artinya adalah Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi kalau engkau mencintai Allah, kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah. Jawabannya adalah yang D. Jika mencintai Allah harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 8 masih lanjutan dari ayat yang tadi. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi potongan ayat di atas bentuk imbalan yang akan diterima oleh orang yang mencintai Allah itu apa? Cintai Allah dan Rasulnya, yaitu yuhibbukumullah. Allah akan cinta, memperoleh kecintaan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ampunan dari Allah. Jawabannya adalah B. Jadi tujuannya kita membahas ini agar kalau ada soal ini keluar ketika ujian semester, Anda jangan sampai salah lagi. Nomor 9, perilaku yang menunjukkan cinta kepada Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah bukti kita cinta kepada Al-Quran dan hadis? Apakah memberinya minyak wangi agar kita cinta, harum baunya, atau kita perjualbelikan, atau kita simpan sebagai jimat? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jawabannya yaitu B, mempelajari dan mengamalkannya. Nomor 10, mempercayai Al-Quran termasuk rukun iman yang jadi di sini ada kesalahan pengetikan juga sedikit. Mempercayai kitab Allah, maksudnya kitab-kitab Allah itu kita percayai dalam rukun iman itu adalah rukun iman yang ketiga. Jawabannya C. Sebagai seorang muslim, mencintai Nabi Muhammad SAW diwujudkan dengan, apakah kita wujudkan dengan memperingati maulid Nabi atau menziarahi kubur beliau? Kalau menziarahi kubur beliau cukup jauh, kalau kita tidak cukup duit berarti tidak cinta kita jadinya. Atau melestarikan sunnah beliau, atau menggunakan nama beliau. Seperti Ustaz pakai nama Muhammad Al-Fatih, ada Muhammadnya. Apakah itu bukti cinta kita? Di antaranya iya. Tetapi yang paling harus kita lakukan itu apa?
Cara kita membuktikan cinta kita kepada Rasulullah adalah dengan melestarikan sunnah beliau. Jadi ada sunnah-sunnah. Contohnya kita diajak untuk sholat duha, sunnah beliau, kita sholat duha. Kita diajak untuk puasa, kita berpuasa, dan lain-lain sebagainya. Yang ke-12, sumber hukum Islam yang kedua adalah A. Al-Quran, B. Hadis, ijma, qiyas. Jawabannya adalah B. Hadis. Sumber hukum yang pertama adalah Al-Quran, sumber yang kedua adalah hadis, sumber yang ketiga siapa yang tahu? Ananda. Sumber yang ketiga adalah ijma, dan sumber yang ketiga adalah qiyas. Jadi itu tingkatan. Ijma itu adalah kesepakatan ulama-ulama terdahulu. Kalau qiyas itu persamaan dalam hal apa? Misalnya kita ketika menyentuh babi, itu tuh apakah ada langsung hadisnya? Jadi hadisnya itu dikiaskan kepada hadis ketika kita menyentuh atau terkena air liur dari anjing. Itu contoh dari kias. Lalu yang ke-13, hadis menurut bahasa sama dengan khabar, yang artinya adalah berita. Jawabannya C, jangan sampai novel pula isinya. Nomor 14, menurut pendapat ahli hadis mutaakhirin, menyatakan pengertian hadis sama dengan itu sama dengan apa? Istilahnya sama dengan sunnah. Jadi ada juga yang nyebut dengan sunnah Rasulullah, ada yang nyebut dengan hadis Rasulullah. Yang ke-15, hadis menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Artinya apa mujmal? Jadi ini belum kita bahas juga secara rinci. Mujmal itu maksudnya adalah umum, yang masih global. Jadi ketika ada ayat Al-Quran yang masih umum, misalnya kita diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi di Al-Quran belum menjelaskan puasa apa yang dimaksudkan itu. Lalu diperinci oleh ayat Al-Quran, dijelaskan oleh ayat Al-Quran, oleh hadis, diperincikan oleh hadis. Yang dimaksud dengan puasa di situ adalah puasa Ramadan. Maka hadis berfungsi menjelaskan ayat Al-Quran yang bersifat mujmal atau umum, atau juga orang menyebutnya global. Nomor 16, Rasulullah menjelaskan haramnya sutra dan emas bagi laki-laki. Jadi emas dan sutra itu haram bagi laki-laki. Jangan sampai kita sudah tahu tapi masih pakai emas dan sutra, karena ada efek buruknya bagi kesehatan yang laki-laki. Tapi kalau yang perempuan boleh pakai emas. Hal ini menunjukkan fungsi hadis sebagai. Jadi di dalam Al-Quran belum dijelaskan tentang hukum pakai sutra dan emas. Tetapi di sini Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwasanya barang siapa yang memakai sutra dan emas di dunia, maka dia tidak akan dapat lagi memakai sutra dan emas di akhirat nantinya. Maka hadis ini berfungsi sebagai penetapan. Atau jawabannya adalah A, nomor 16. Nomor 17. Jadi nomor 17, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Biasanya ini ada keluar di dalam ujian semester. Terjemahan dari kata yang bergaris bawah. Lihat bergaris bawah apa? Ata'a. Ata'a itu artinya adalah taat. Jangan sampai tidak tahu lagi taat. Seseorang yang tidak mau mempelajari hadis menunjukkan bahwa dia titik-titik terhadap Rasulullah. Dia tidak mau mempelajari hadis, kira-kira apa? Di sini ada jawaban yang hampir mirip. Jadi Ustadz memberi pilihan bagi yang menjawab B dan D, benci dan murka, maka itu benar. Kalau dia tidak mau mempelajari hadis, berarti dia benci atau murka terhadap Rasulullah SAW. Nomor 19, bukti mencintai hadis Nabi Muhammad SAW adalah dengan mengajarkan, bukan mengajarkan tapi mengamalkannya. Jadi yang paling penting itu ketika kita bukti mencintai hadis itu mengamalkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW.
Hadis Rasulullah berisi sabda beliau berupa perkataan. Disebut hadis. Jadi di sini ada pilihan A. Hadis qauli, B. Fi'li, C. Takriri, D. Tarki. Jadi pilihannya itu ada di A, B, C tadi. Kalau qauli artinya perkataan, fi'li artinya perbuatan, takriri artinya penetapan. Penetapan misalnya apa? Ketika Rasulullah disuguhkan sesuatu, Rasulullah tidak memakan dan tidak pula Rasulullah melarang. Jadi takriri berarti di sana membolehkan. Jadi bukan melalui perkataan dan bukan pula melalui perbuatan. Jadi itu yang namanya penetapan dari Rasulullah. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi itulah 20 objektif yang Ananda isi ketika PTS yang lalu. Silahkan dikira-kirakan berapa yang betul dan berapa yang salah Ananda dari ujian PTS tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.